Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Amin. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita dengar firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dan 18 serta 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ya, Ulangan pasal yang ke-17 ayat 17 sekarang 18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ayat yang ke-21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Allah kita Allah yang besar dan dahsyat. Allah kita Allah yang hebat, saudara. Tetapi ada kalanya kita menghadapi situasi yang kelihatannya sangat sulit, sampai kita berkata, bagaimana aku bisa melewati masalah ini? Bagaimana aku bisa menghadapi persoalan ini? Itu yang dinasihatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Karena mereka akan menikmati, dan dalam hidup mereka akan menyaksikan serta masuk dalam penggenapan janji Allah. Janji yang sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian janji itu diingatkan kepada Musa. Dan mereka sekarang sedang menuju kepada penggenapan janji itu. Dan mereka ketika mau masuk ke dalam penggenapan janji itu, mereka diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Dan saat itu Tuhan ingatkan mereka bahwa kamu bisa memasuki negeri itu, di mana bangsa-bangsa yang ada di sana adalah bangsa yang jauh lebih besar daripada bangsamu. Bangsa yang akan kamu halau dari tanah Kanaan itu, sehingga kamu dapat menikmati penggenapan janji Allah, adalah bangsa yang lebih kuat daripada. Dan jika kamu mulai bertanya dalam hatimu, bangsa ini lebih kuat daripada aku, mereka lebih hebat daripada aku, maka janganlah engkau gentar kepada mereka. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita semua meraih dan menikmati penggenapan janji Tuhan. Amin. Tema daripada firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kita meraih penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Yang sangat Tuhan senang adalah kita boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan berjanji pasti digenapi. Tuhan berjanji pasti digenapi. Dan Ia mau supaya kita punya kesaksian dan berkata dahsyat bahwa Tuhan itu baik. Seluruh janjinya digenapi. Kita menjadi saksi. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau masuk menikmati tanah perjanjian seperti bangsa Israel, maka yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita, kita harus siap untuk menghadapi tantangan yang besar. Amin. Saudara, untuk meraih berkat yang besar harus berani menghadapi tantangan yang besar. Amin. Ini sudah. Di balik setiap tantangan, di balik setiap masalah yang kelihatannya besar, bahkan mungkin kita seperti yang dikatakan firman Tuhan berkata, bagaimana aku bisa menghadapinya? Maka kita harus percaya
bahwa Allah sudah menyiapkan berkat yang besar dalam hidup kita. Tidak ada berkat besar tanpa melewati tantangan yang besar. Jadi karena itu ketika ada tantangan yang besar, maka kita harus berkata, saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat berkat yang besar. Dan orang yang takut menghadapi tantangan adalah orang yang belum siap menerima berkat Tuhan. Ketika kita takut lalu mundur ketika melihat ada sebuah tantangan dan rintangan, dan kita berkata, aku tidak mau, berarti kita belum siap. Karena apa? Setiap berkat besar, setiap penggenapan janji Tuhan diawali dengan sebuah tantangan, sehingga kita disebut sebagai pemenang. Karena tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tanpa perjuangan. Gak ada itu. Masa ada orang menang tiba-tiba tanpa sebuah pertandingan? Nah, itu tidak nikmat, saudara. Nikmat itu kalau kita boleh mengalami kemenangan setelah melewati perjuangan. Coba saudara main catur lah. Lalu kita main catur, belum main, baru letakin catur. Sudah, kamu menang deh, aku pulang dulu. Kira-kira nikmat gak, saudara? Enggak. Itu namanya ngeledek, saudara. Kok kita disebut pemenang padahal tidak bertanding? Jadi Tuhan mau kita bangga atas berkat Tuhan dan berkata betapa hebatnya Tuhan sudah menolong aku. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, ketika kita mau meraih berkat yang besar, kita harus mempersiapkan diri kita berani menghadapi tantangan besar. Nah, sekarang bagaimana supaya kita boleh mengalami kemenangan itu? Sehingga kita dapat menikmati Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus fokus kepada tujuan kita. Amin. Nah, ini perlu, saudara, kita fokus kepada tujuan next. Nah, di sini ada gambar daripada rusa yang akan melahirkan, saudara. Seekor rusa yang akan melahirkan, lalu kemudian dia pergi ke pinggir hutan, saudara. Setelah sampai di pinggir hutan, ternyata, saudara, tiba-tiba awan gelap mau hujan. Dan saat itu juga ada petir menyambar sehingga hutan itu terbakar. Dia kaget, padahal dia mau melahirkan, saudara. Dia kaget. Dan lihat ke kirinya. Ternyata di kiri ada seorang pembunuh sedang membidik dia, saudara. Untuk membunuh dia atau untuk menangkap dia, dia sedang membidik, saudara. Lalu dia ingin lari ke kanan. Ternyata di sebelah kanan ada seekor harimau yang sedang lapar, hendak menerkam dia. Dia terpojok, dia mau lompat ke depan. Ternyata di depannya itu, saudara, ada sungai yang besar. Dia berpikir, apa yang harus saya lakukan? Dia mau lari, gak bisa. Dia mau berbuat apa-apa yang gak bisa. Ini di luar kemampuannya. Dan saat itu dia mengatakan, saya akan fokus kepada tujuan saya. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya keluar dari hutan dan datang ke pinggir hutan ini? Saya ingin melahirkan. Lalu dia fokus ke sana. Dan ternyata, saudara, ketika pemanah atau pemburu itu membidikkan panahnya meleset. Dan ketika meleset tepat kena kepada harimau. Dan harimaunya tewas, saudara. Lalu kemudian, tidak lama kemudian hujan yang deras datang, saudara. Dan pemburu lari untuk menyelamatkan dirinya, untuk berteduh. Dan hutan pun yang terbakar, akhirnya karena hujan datang, apinya mati. Dan dia boleh menikmati bagaimana apa yang diharapkan sebelumnya, melahirkan anaknya. Saudara, ada situasi yang sering kita hadapi seperti ini. Semua datang tiba-tiba begitu menekan, begitu menerkam, masalah datang bertubi-tubi. Kita sepertinya nggak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel ketika engkau berkata bahwa bangsa ini lebih kuat daripada aku, bangsa ini lebih besar daripada aku. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, tetap fokus kepada tujuan. Amin. Ini harus kita tahu. Karena itu kita harus tahu tujuan hidup kita. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya,
tentu dia akan mengalami kegoncangan dalam dirinya, karena dia tidak akan dapat melihat kemana dia harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Dan kita tahu, kita ini tahu tujuan hidup kita. Amin. Amin. Nah, saudara, kita lihat di sini apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita menemukan tujuan hidup kita hanya dalam Yesus. Orang yang tidak memiliki Kristus tidak akan mungkin dapat mengerti dan menemukan tujuan hidupnya. Saya ulangi sekali lagi. Orang di luar Kristus tidak akan mungkin mengerti dan menemukan tujuan hidupnya. Sehingga dia akan berputar-putar di situ, saudara. Dan pada akhirnya dia capek dan berkata, hidup ini tidak berarti. Hidup ini kosong dan hampa. Mungkin dia mengumpulkan uang pada masa mudanya, berusaha segala macam karena tujuan hidupnya adalah untuk menjadi orang kaya yang memiliki banyak uang. Tetapi setelah dia tua, betul uangnya banyak. Tapi karena dia terlalu berjerih lelah, tidak tahu waktu, tidak tahu istirahat untuk mencari uang. Tetapi sekarang dia sudah sakit. Lalu semuanya, saudara, serba terbatas. Dia akan berkata, untuk apa semuanya? Apa yang menjadi tujuan hidup? Dia katakan hidup ini adalah sia-sia, tidak ada artinya. Berapa banyak orang terkenal lalu kemudian mati dengan bunuh diri. Mati dengan cara yang sangat tragis. Mati dengan overdosis obat-obat terlarang. Kenapa? Karena dia tidak menemukan tujuan hidupnya. Saya ingatkan kepada saudara dan saya, tujuan hidup kita temukan dalam Kristus. Amin. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat 16 dikatakan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Dan bagi dia, untuk dia selalu. Karena di dalam dia kita telah diciptakan, ya. Karena dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Perhatikan, segala sesuatu diciptakan dalam dia. Dan kalimat yang terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk apa? Untuk dia. Amin. Mau menemukan tujuan itu? Amin. Hanya ditemukan dalam Kristus. Miliki Kristus. Dan engkau berkata, aku punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita yang pertama adalah supaya kita dapat menenangkan hati Tuhan. Amin. Ini sudah. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi tujuan hidup ini. Tapi yang ingin saya sampaikan, kita harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah menenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3:23. Dalam Roma pasal yang ke 14 ayat 7 dan 8, jika kita makan, jika kita minum, semua kita makan untuk Tuhan, minum untuk Tuhan. Sebab baik kita hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menenangkan Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kesenangannya. Tuhan menciptakan kita untuk kita boleh memuliakan namanya dan Tuhan tersenyum melihat kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tujuan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, yang disebut oleh Yesus jadi garam dan terang dunia. Haleluya. Yang paling mengerikan ketika kita tidak lagi menjadi garam, tidak lagi menjadi asin. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan 14 ini peringatan. Dan ini yang harus selalu saya jaga dan saudara harus jaga. Bagaimana supaya kita tetap berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dikatakan kamulah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya. Perhatikan. Ketika kita tidak lagi menjadi garam, tidak dapat membawa pengaruh apa-apa dalam dunia ini, tidak ada lagi gunanya. Selain apa? Diinjak orang. Iya, dibuang dan diinjak orang. Amin, amin ya. Haleluya. Kita mau terus dipermuliakan Tuhan. Amin. Bukan diinjak-injak, bukan direndahkan. Karena itu tahu tujuan hidup kita, fokuslah bagaimana supaya kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Tidak masalah seperti yang dialami oleh Rusa tadi, saudara. Begitu datang tiba-tiba masalah, sepertinya dia tidak ada lagi jalan keluar. Tetap fokus kepada tujuan yang menjadi garam dan terang dunia. Bukan kepada apa yang di sekeliling kita, saudara. Dan yang ketiga, saudara, tujuan hidup kita supaya kita dapat menjadi saksi Kristus. Amin.
Dalam 1 Petrus 2 dikatakan bahwa kamu telah ditebus. Kita telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang. Amin. Saat ini kita harus menjadi fokus bagaimana kita dapat menyaksikan bagaimana Tuhan telah memberkati kita. Jangan fokus kepada situasi yang ada di sekeliling kita hari ini. Mungkin saat ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Sudah sekian lama berdoa kok belum dijawab. Jangan fokus kepada itu. Fokuslah bagaimana supaya saya dapat bersaksi. Ingat kebaikan Tuhan, saksikan saudara. Mungkin orang begitu tidak memperhatikan akan kesaksian kita, nggak apa-apa. Karena kita tidak perlu mencari penilaian orang lain. Jangan mencari kredit dari orang lain. Jangan mencari penilaian dari orang lain. Kita akan kecil-kecil. Karena penilaian orang itu sangat subjektif dan sangat sesuai dengan selera masing-masing, saudara. Hari ini orang bisa begitu memuja-muja kita, berkata, oh dia hebat, dia orang luar biasa, dia orang yang baik. Besok orang yang sama bisa berkata orang ini adalah orang penjahat, dia penipu dan sebagainya. Betul. Itu yang dialami Yesus. Seminggu sebelum Yesus disalibkan, dia datang ke Yerusalem, semua mengelu-elukan dia. Hosana bagi dia yang datang atas nama Tuhan. Wah, semua mengelu-elukan Yesus, saudara. Sampai mereka membuka jubah mereka, lalu membentangkan di sana sepatu. Dibuat karpet merah untuk menyambut Yesus. Tapi seminggu kemudian, orang yang sama berkata salibkan dia. Dia menghujat Allah. Ngapain terlalu sibuk kita untuk mengurus apa penilaian orang kepada kita? Yang harus kita urus adalah bagaimana penilaian Tuhan terhadap saya. Amin. Itu yang menjadi tujuan kita, karena terus bersaksi. Ceritakan segala kebaikan Tuhan. Ketika saya mulai tertekan, saya belajar bagaimana saya mengingat kebaikan Tuhan. Dan mulai menyaksikan yang pertama kepada diri saya. Lalu kemudian ketemu dengan orang lain, mulai saya cerita bagaimana Tuhan menolong saya ketika saya masih muda, yang tadinya tidak punya apa-apa. Yang ketika saya sakit, bahwa saya akhirnya disembuhkan oleh Tuhan dan seterusnya. Begitu banyak kebaikan Tuhan. Saksikan. Karena Tuhan memilih kita dengan tujuan supaya saudara menjadi saksi. Amin. Dan yang tujuan hidup kita selanjutnya adalah supaya kita terus diubah menjadi serupa dengan Kristus. Ini topik yang khusus nanti kita akan bahas, saudara. Bagaimana supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, dan serupa menjadi Kristus itu apa artinya, saudara? Tetapi yang penting saat ini saya rindu supaya kita mengerti bahwa Allah ini memberkati kita. Dan supaya Tuhan dapat melihat Tuhan menggenapi janji dalam hidup kita. Maka kita harus tahu yang pertama, fokus kepada tujuan. Dan yang kedua, supaya kita melihat penggenapan janji dalam hidup kita, tetaplah memiliki pengharapan, berpengharapan kepada Allah. Amin. Bukan berpengharapan kepada situasi. Tetaplah taruh pengharapanmu kepada Allah. Amin. Ciri orang yang punya pengharapan yang pertama, dia akan tetap optimis. Amin. Haleluya. Dia tetap bersemangat. Kalau orang mengatakan saya punya pengharapan yang besar, tapi kemudian dia katakan, gimana ya? Itu nggak boleh pengharapan. Orang yang punya pengharapan dahsyat. Tantangan memang rintangan begitu banyak, tapi aku tahu Tuhan ada bersamaku. Aku pasti mencapai berkat-berkat Tuhan. Hidupku menjadi berarti. Ya semangat, saudara. Sekalipun dalam situasi yang begitu sulit, saudara. Saudara, dalam 1 Samuel 14 dan saudara lihat di situ kisah seorang yang anak muda yang bernama Yonatan, saudara, anaknya Raja Saul. Ketika orang Filistin menindas orang Israel sehingga tidak seorang pun yang bisa menempa besi ada di Israel. Dengan kata lain, tidak ada senjata yang lain yang bisa tinggal di Israel. Lalu kemudian dikepung oleh orang Filistin. Lalu ada seorang anak muda yang mungkin bagi orang lain tidak siapa-siapa, saudara. Karena dia tidak seperti bapaknya yang sudah berpengalaman dalam peperangan. Tapi Yonatan dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan itu. Dia katakan begini, ayo kita dengan pembawa senjata, ayo kita datangi barisan
tentara orang Filistin, kita lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Karena bagi Tuhan tidak sulit untuk menolong, baik dengan orang sedikit maupun orang banyak. Kalau Tuhan mau menolong kita bisa, biarpun kita hanya berdua. Ayo, kata tukang pembawa senjatanya sekarang. Lalu mereka berangkat. Dia bilang begini, dengar ya, kalau mereka nanti katakan tinggallah di situ, kita akan tinggal di situ. Tapi kalau mereka katakan naik kemari, maka kita akan naik. Berarti Tuhan sudah menyerahkan mereka kepada kita. Dan Tuhan yang berperang untuk kita. Lalu kemudian saudaraku, betul, setelah orang Filistin melihat kedua orang ini, mereka katakan, oh, barisan orang Israel, tentara orang Israel sudah keluar dari persembunyiannya. Mereka mau binasa, mereka mau kita hancurkan. Lalu dengan emosi orang Filistin berkata, naiklah ke sini, maka aku akan membunuh engkau. Yonatan dan pembawa senjata berkata, sekarang Tuhan yang berperang untuk kita, kita naik. Dan saat itu mereka tewaskan 25 orang hanya dengan 2 orang saudaraku. Dan sebaliknya tentara yang banyak itu terjadi kekacauan dan mereka saling bunuh-membunuh. Dan terjadilah kemenangan besar bagi orang Israel. Amin. Dia melihat dari apa? Ada pengharapan. Dia tidak melihat kepada tekanan itu. Dia tidak melihat bagaimana orang-orang yang sedang ketakutan. Dia tidak melihat bagaimana barisan orang-orang Filistin itu. Tapi dia lihat ada pengharapan bagi Tuhan. Dia sanggup untuk menolongnya, baik dengan orang yang banyak maupun juga tentara yang sedikit. Amin. Orang yang berpengharapan tetap optimis dan penuh semangat. Tidak mungkin bersungguh-sungguh. Haleluya. Tidak mungkin putus asa. Dia pasti bersemangat. Dan orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Haleluya. Punya pengharapan? Amin. Puji Tuhan, saya lihat semua berikan tepuk tangan ya. Saya lihat semua optimis. Saya lihat semua bersemangat, saudara. Kita harus berpengharapan. Dan pengharapan kita diletakkan atas firman dan janji Tuhan. Pengharapan kita bukan terletak kepada situasi yang kita hadapi. Oh, kalau keadaan anak-anak semua baik-baik, maka betul anak-anakku akan perkasa di bumi. Oh, kalau ekonomi usahaku sedang jalan, maka betul janji Tuhan akan digenapi. Aku akan naik dan aku akan berkelimpahan. Itu berarti kita berpengharapan kepada situasi. Tadi disampaikan apa yang dikhotbahkan kemarin, ya kebetulan saya ngantar mereka tapi nggak masuk, saudara ya. Nah, saya katakan bahwa Tuhan baik dan itu saja. Segala sesuatu boleh buruk, tetapi kita harus percaya Tuhan sedang mengerjakan yang baik bagi kita. Amin. Tuhan tetap baik dan mengerjakan yang baik bagi kita. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Pengharapan kita letakkan di atas dasar firman Tuhan dan janji Tuhan. Langit dan bumi akan berubah dan semua akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan Alkitab berkata pengharapan itu adalah saul yang sangat kuat, yang membuat hidup kita dapat bertahan, tidak terbawa oleh arus. Karena apa? Dia menjadi jangkar bagi kita, saul yang begitu kuat bagi kita. Sehingga boleh datang ombak, boleh datang masalah, boleh datang persoalan, tapi kita akan tetap tersenyum dan tetap melihat Tuhan sedang mengerjakan yang baik bagi kita. Karena seperti yang sering saya khotbahkan, saudara, Allah sanggup melahirkan yang terbaik dari situasi yang terburuk. Dengar, Allah sanggup melahirkan sesuatu yang terbaik dari situasi dan keadaan yang terburuk. Jadi ketika kita lihat sesuatu yang terburuk, jangan langsung hilang pengharapan. Karena pengharapan kita bukan terletak kepada situasi dan keadaan itu, tapi pengharapan kita letakkan di atas dasar firman Tuhan dan janji Tuhan. Nah, kita boleh berharap selama kita mengenal Tuhan, pengharapan timbul dalam pengenalan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang memiliki pengharapan, dia akan mendapatkan damai sejahtera. Pengharapan itu memberikan damai sejahtera. Haleluya. Pengharapan bukan bersumber dari luar, tapi bersumber dari dalam. Ketika kita sudah mulai memiliki pengharapan, ada kedamaian dalam hati kita berkata, biarpun semuanya kelihatan buruk, tapi aku punya damai. Karena aku tahu
Tuhanku selalu menyediakan dan mengerjakan yang terbaik bagiku. Amin. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera tinggalkan. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Karena tidak seorang pun yang dapat mengambil damai sejahtera daripada kita. Amin. Yang penting hari ini miliki pengharapan. Dalam keadaan apapun jangan pernah katakan, waduh, ini gawat ini pasti hancur. Nah, jangan katakan kata-kata seperti itu. Karena itu kata-kata kutuk bagi diri kita. Tapi katakan, dahsyat. Memang tantangan luar biasa, tapi aku tahu Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bagiku. Amin. Ini aku ada pengharapan. Dan pengharapan itu diletakkan di atas firman Tuhan. Karena itu kita harus belajar mencintai firman Tuhan, saudara. Seperti yang lalu saya sampaikan, mari saudara, ada waktu kita membaca Alkitab. Minimal 1 tahun ini boleh selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Siap? Ragu ya? Harus, amin? Nah, itu sudah. Dan pengharapan itu adalah melihat ke depan. Tuhan selalu melihat ke depan, bukan melihat ke belakang, bukan melihat kepada masa kini, sudah. Tapi melihat ke depan. Amin. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kanan. Jangan terlalu terfokus kepada masa lalu. Iblis itu sukanya adalah mengungkit-ungkit masa lalu. Itu adalah pekerjaan si iblis. Karena iblis ingin membuat setiap orang merasa bersalah. Karena ketika orang merasa bersalah, dia tidak merasa ketenangan, tidak ada damai. Itu yang mau diperlakukan oleh iblis, kan? Tapi Tuhan selalu melihat ke depan. Manusia selalu melihat apa yang terjadi kini, saudara. Menilai segala sesuatu dari apa yang dia lihat hari ini. Tetapi Tuhan melihat ke depan. Amin. Dia pakai hari ini untuk kita masa depan kita. Karena itu mari belajar melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Itu sebabnya Yesus tidak terlalu peduli. Ketika orang begitu menganiaya dia, ketika orang begitu maki-maki dia, bahkan ketika semua orang begitu menghujat dia dan meninggalkannya, bahkan ke-12 murid kesayangannya meninggalkan Yesus, dia terlalu begitu terpengaruh. Dia fokus kepada masa depan. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, menebus seluruh umat manusia, dan semua orang boleh diselamatkan dalam namanya oleh karena pengorbanannya. Amin. Dia tidak melihat ini kejam banget, ini si Petrus. Baru tadi malam dia ngaku-ngaku akan mati pun siap untuk aku. Tapi baru saja menghadapi seorang wanita, ternyata dia menangkap. Saudara, sekali lagi, kita punya pengharapan dan kita pandang ke depan. Jangan hanya ke belakang. Jangan hanya fokus kepada menilai segala sesuatu daripada hari ini. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana supaya janji Tuhan digenapi dalam diri kita. Dikatakan tadi, jangan takut, jangan gentar. Itu sudah Tuhan katakan. Yang pertama kita harus tahu, bukan kita yang berperang untuk kita, tetapi Tuhan yang berperang menggantikan kita. Amin. Iya. Dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat 3 dikatakan di situ. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Iya. Ada daun yang lalu sudah saya tekankan ini. Tuhan berjalan di depan kita, saudara. Haleluya. Ketika seperti yang kita alami seperti rusa itu, tiba-tiba begitu banyak tekanan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Katakan, Tuhan berjalan di depanku, bagaikan laksana api yang menghanguskan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan katakan, jangan takut dan gentar. Jangan katakan bagaimana aku bisa menghadapinya. Karena bukan kita, tetapi Tuhan yang berperang untuk kita. Dia berjalan di depan kita, bagaikan laksana api yang menghanguskan. Dan yang kedua, kita harus ingat, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ayat yang ke-21 tadi dikatakan, jangan takut dan gentar. Tuhan ada di tengah-tengah. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengah. Haleluya. Kita nggak pernah sendiri. Ingat selalu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini rahasia firman Tuhan.
Karena itu saudara, dalam situasi apapun, jangan pernah engkau sendiri. Dan juga kita harus selalu jaga selaku kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita jaga sikap kita. Jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Jangan bilang, nggak ada orang yang lihat kok. Pokoknya di gereja aku orang yang paling rohani. Di luar yang tidak ada lihat, saya adalah orang yang paling rohana. Nggak boleh saudara ya. Kita dimanapun katakan Tuhan ada di tengah-tengah. Dan dia ada bersama-sama dengan aku. Karena itu aku harus selalu menjaga kekudusannya, menjaga kemuliaannya. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, aku tetap hidup menjaga kehidupanku yang berkenan kepada Tuhan. Amen. Karena aku tahu Tuhan ada di tengah-tengah. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kasih Kristus menjadikan segala-galanya baik. Kalau kasih Kristus ada dalam hidup kita, tentu hidup kita menjadi baik. Sikap kita menjadi baik. Perkataan kita menjadi perkataan yang baik. Jangan di gereja, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Tapi setelah di luar gereja, mulut yang sama memaki-maki, mengutuki orang, tidak boleh. Amin. Anak Tuhan tidak boleh. Karena kita dipanggil untuk memberkati. Jangan kutuki orang lain. Apapun keadaannya, ketemu di jalanan, wah ini dasar ini. Kadang-kadang kan ini udah terlalu apa? Terlalu terbiasa, kita agak disenggol, kurang ajar loh. Wah nggak boleh, anak Tuhan saudara. Amin. Ini saudara. Jadi kita belajar saudara, kita selalu tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir dikatakan dalam nats kita, ingatlah selalu akan perbuatannya. Amin. Bagaimana saudara ingat akan perbuatan Tuhan? Paulus Daud katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikan. Ingat selalu saudara. Dan kalau kita ingat selalu akan kebaikan Tuhan, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan betapa Engkau sangat baik bagiku, betapa Engkau begitu mengasihiku. Kita akan bangkit dengan iman. Ketika ada tekanan yang begitu berat saudara, ada masalah yang begitu berat, maka yang saya lakukan adalah saya masuk di hadirat Tuhan. Dan Tuhan ingatkan aku bagaimana Dia mengangkat aku dari kehinaan. Dia ingatkan bagaimana perjalanan hidupku dari orang yang tidak punya pengharapan, tetapi kemudian Kristus menemui diriku. Lalu aku menambut kehadirannya dan Dia ubah hidup menjadi orang yang berarti. Dan saya katakan kepada Tuhan, oh Engkau dahsyat Tuhan. Dia ingatkan aku bagaimana saya sudah mati pada tahun 87. Oleh karena dua-duanya paru-paru sudah hancur saudara. Tetapi setelah dirawat 2 bulan di sana, ternyata Tuhan pakai dan Tuhan selamatkan, sekalipun saat itu dengan peralatan yang sangat terbatas. Saudara, Tuhan katakan ingat selalu akan perbuatannya. Kepada bangsa Israel, ingat selalu bagaimana aku telah menghalau bangsa Mesir, bagaimana aku telah membawa kamu keluar dari tanah bangsa Mesir, sehingga kamu ada sampai saat ini. Amin. 3 hal ini yang harus kita miliki supaya kita boleh melihat Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Yang pertama apa tadi? Fokus pada tujuan. Yang kedua apa? Berpengharapan. Yang ketiga, jangan takut dan gentar. Haleluya. Untuk kita bisa melihat hal-hal besar, harus siap menghadapi masalah dan pergumulan tantangan yang besar. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, kita percaya ketika Tuhan berfirman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
kasih Tuhan, untuk kita boleh mengalami penggenapan janji Tuhan dan menghadapi setiap rintangan-rintangan yang besar. Maka mari saat ini fokus kepada tujuan hidup kita, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menenangkan hati. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Kita mau menjadi saksi Kristus. Tetapi memiliki pengharapan, karena pengharapan itu membangkitkan semangatmu. Pengharapan itu memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Jangan lihat kepada sekeliling, tapi letakkan pengharapan kepada janji Tuhan. Tetap percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang berperang atas kita. Mari kita ingat bagaimana Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. The lead emotes a find a reason. The rapata sakatana. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami terus bangkit dengan iman, dan kami tetap pegang teguh kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mundur ketika kami menghadapi situasi yang begitu pelik, yang begitu sulit, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kami akan tetap fokus kepada Tuhan. Mari saat ini Tuhan lawat anak-anak-Mu Bapak, lawat jemaat-Mu. Yakinkan mereka Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, jika ada doa-doamu yang belum terjawab, jangan menjadi lemah. Tetap percaya, pandang kepada Kristus yang begitu baik. Yakinkan dirimu bahwa tetap ada pengharapan dan Dia sanggup untuk menjawab doa-doa. Dalam nama Yesus Kristus. The leader pada nasapatalas, yang sakit sembuhkan Tuhan, yang lemah kuatkan Bapa, yang susah saat ini mari semuanya mendapat penghiburan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu bertumbuh dan terus bertumbuh dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan kami mendengar firman-Mu. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulang dan tahulah berkat Tuhan. Tuhan yang penuh cinta, kiranya selalu memberkati saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan, ekonomimu terus naik dan engkau berkelimpahan tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu, ada damai, sukacita, kesejahteraan, dan anak cucumu berberkah di bumi. Diberkatilah kesehatan, dijaga dan dilindungi engkau dari segala sakit penyakit. Diberikan kepadamu tubuh yang sehat, sehingga engkau tetap dapat melayani Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa